dimanapun Anda berada. Di sini saya Mbah Kula akan mengajak para pemirsa semua untuk mengulik tentang sejarah dan latar belakang dari Kelurahan Taman Tirto. Saat ini Kelurahan Taman Tirto dipimpin oleh seorang lurah bernama Bapak Wisnuwardi. Ada apa dengan Taman Tirto? Kelurahan Taman Tirto ini dulunya terdiri dari 3 kelurahan. Satu, Kelurahan Kasihan Lama. Yang kedua itu Kelurahan Sumberan Lama. Lalu ada Kelurahan Ngebel Lama. Nah, jadi pada awalnya dulu pada tahun 1946, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengasih nama Taman Tirto. Itu tentu saja ada alasannya. Jadi Taman Tirto itu berasal dari kondisi geografis yang ada di sini. Yaitu di Taman Tirto ini zaman dahulu itu berupa hutan atau alas yang banyak airnya. Jadi dulu namanya Alas Ketoyan. Alas itu hutan, Ketoyan itu air. Jadi hutan yang banyak airnya. Nah, oleh Pak Sri Sultan, Alas Ketoyan ini diperhalus menjadi Taman Tirto atau tamannya air. Para derek sedulur dimanapun Anda berada, tentu saja Anda mungkin sudah pernah mendengar wilayah-wilayah di Kelurahan Taman Tirto ini yang nama perdukuhan atau nama kampungnya itu ada kaitan dengan sumber air. Maka dari itu para pemirsa, mari ikuti Mbah Kula akan mengulik sejarah Kelurahan Taman Tirto. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Mbah Kula. Di sini saya sudah berada di Kampung Sumberan. Ini pintu masuk Kampung Sumberan. Nyambung dengan apa yang saya sampaikan di kantor Kelurahan Taman Tirto tadi, bahwa Kampung Sumberan ini berada di Pedukuhan Jadan. Ini berada di utara kantor desa. Nah, kita akan membahas terkait dengan kata sumberan. Sumberan itu berasal dari kata sumber. Tentu saja di Kampung Sumberan ini dulu ada mata air. Walaupun sampai kalau sekarang kita cari memang sudah tidak ada keberadaannya. Nah, para pemirsa, ini Mbah Kula. Sekarang kita berada di dalam Kampung Sumberan dan saya akan mengulik semua terkait pembuktian bahwa Taman Tirto dulu adalah Alas Ketoyan, yang artinya adalah hutan yang banyak airnya. Banyak mata air di Taman Tirto ini. Langsung kita akan mengulas ke Kampung Selokambang, itu di sebelah utara dari Kampung Sumberan ini. Itu masuk di Padukuhan Gatak. Nah, Selokambang itu artinya selo itu batu, kambang itu terapung. Nah, sejarahnya begini, saat warga bisa beraktivitas seperti untuk bercocok tanam dan lain sebagainya untuk hunian, mata air yang ada di Selokambang itu ditutup dengan batu atau selo tadi ya. Tapi batu itu tidak mau menutup sumber mata air tersebut, malah justru terapung. Makanya itu disebut Selokambang. Selokambang itu berada di Pedukuhan Gatak. Kenapa itu disebut
pedukuhannya itu dinamai gatak itu juga ada sejarahnya. Gatak itu berasal dari kata getek. Getek itu adalah susunan bambu yang dianyam untuk menyeberangi perairan. Ya, dari pedukuhan gatak itu nanti itu jadi dermaga getek istilahnya. Itu digunakan untuk aktivitas baik warga maupun dari pihak keraton saat mau menyeberang entah itu mau ke Kalimanjung atau ke daerah Gunung Gamping, itu melalui dermaga getek yang ada di gatak tersebut. Di Taman Tirto ini ada yang pedukuhan yang namanya ngebel. Ngebel itu berasal dari nama ngembel, lalu diperhalus jadi ngebel. Ngembel, nah itu basa Jawa ngembel. Ngembel itu artinya air sama pasir ya, jadi seperti rawa lah gitulah. Itu tidak bisa diolah atau ditanami atau untuk apa. Nah, setelah daerah ngebel sebelah baratnya lagi itu ada pedukuhan. Itu pedukuhan satu di Kaluran Taman Tirto itu namanya Geblakan. Nah, di Geblakan itu ada perkampungan yang namanya Trogo. Nah, Trogo itu dulu memang benar-benar adanya di situ adalah telaga. Nah, sekarang ini telaga itu sudah nggak ada lagi, tapi masih ada sumber mata airnya. Itu agak mepet ke Gunung Gamping ya. Mata air dari Trogo ini yang ada di sekarang cuma sudah tidak bisa disebut Trogo karena ukurannya cuma sebatas belik ya istilahnya. Itu diambil sumber daripada untuk mengisi air di Taman Sari yang ada di Ambar Binangun. Itu melalui saluran yang dibangun di saat itu mungkin dibantu Belanda, karena saluran air itu berupa pipa besi besar, lalu sampai di Belik Tempuran itu ada tapak tilasnya. Sekarang pun nanti kita bisa tengok bahwa di Belik itu ada yang namanya situs atau panturan Belik Tempuran. Itu ya airnya sampai saat ini masih mengalir dari mata air yang ada di Gunung Gamping. Ya, nanti dari Belik Tempuran itu zaman dulu ada pompanya. Dipompa naik ke Barinangun untuk mengisi Taman Sari yang ada di Barinangun. Nah, untuk itu pemirsa, sedulur sedaya, kita lanjutkan, kita akan mengulik tentang sejarah Taman Tirto dengan kita coba kunjungi situs-situs tersebut. Kita akan ke Belik Tempuran dulu. Mari para pemirsa ikuti Mbah Kula mengulik semua tentang sejarah Kaluran Taman Tirto. Ya, pemirsa, sedulur sedaya yang ada dimanapun Anda berada, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita menengok Belik Tempuran. Ini Belik Tempuran, ini adalah situs di mana air di Belik Tempuran ini diambil dari mata air yang ada dulu di Trogo atau di Pedukuhan Geblakan yang ada di Gunung Gamping. Itu disalurkan melalui pipa besi masuk ke sini, yang nantinya dulunya itu ada pompanya untuk dipompakan ke Ambar Binangun, yaitu
tempat Mesanggerah Pangeran Mangkubumi sebelum Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu terbangun. Ya, ini pemirsa, kondisi daripada bilik tempuran yang sekarang difungsikan sebagai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sini. Baik ada ibu-ibu yang nyuci, ada yang mandi, mengambil air untuk dimasak. Bahkan kalau seperti bulan-bulan kemarin untuk persiapan Ramadan untuk padusan itu juga banyak dimanfaatkan bahkan dari luar daerah. Ya, inilah bukti dari beberapa yang Mbah Kula mengajak pemirsa mengulik terkait dengan sejarah Kalurahan Taman Tirto. Kenapa Taman Tirto? Karena di setiap wilayah di Taman Tirto ini banyak sumber mata air. Maka dari itu, marilah setelah ini kita lanjutkan ke daerah selatan kantor Kalurahan Taman Tirto. Kita ke Sendang Kasihan. Mari, jangan lupa tetap ikuti Mbah Kula dalam mengulik sejarah Kalurahan Taman Tirto sampai ke akar-akarnya. Sendang Kasihan, salah satu bukti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa sumber mata air di Kelurahan Taman Tirto. Ini salah satu yang masih eksis keberadaannya dan masih dilestarikan. Yang dulu adalah Sendang Pengasihan, jadi Sendang Kasihan ini. Ini bukti dari Taman Tirto dulu adalah alas ketoyan. Jadi memang dari beberapa cerita yang tadi ini yang masih tersisa, yang masih ada wujudnya. Ini beda dengan yang di bilik tempuran, karena bilik tempuran itu sumber mata airnya diambil dari sumber di Batu Gamping sana. Nah, kalau ini memang ada sumber mata air yang dari sendangnya ini sendiri. Nah, kenapa disebut demikian Sendang Kasihan? Karena memang ini punya karomah pengasihan, ceritanya seperti itu, sehingga menjadi asal usul nama Pedukuhan Kasihan. Saya kira itu cukup pemirsa. Mohon pemirsa bantuan like dan subscribe-nya ke TV Taman Tirto, dan tunggu episode selanjutnya. Mbah Kula akan mengulik sejarah Taman Tirto.